Breaking News TV One, kami akan kembali memantau salah satu titik di Jakarta terkait dengan aksi damai masyarakat yang akan digelar siang hari nanti. Kita menuju ke Arif Fadil yang saat ini berada di Bundaran BI Jakarta untuk melihat perkembangan terkini dari sana. Silakan, Ricky. Langsung saja karena sudah bocor di layar juga begitu ya. Ini ada Peggy Melati Sukma yang juga saya temui tengah diajak berfoto ya begitu oleh sejumlah masyarakat. Dan juga kabarnya ada pesan khusus dan kegiatan sosial yang disampaikan oleh Peggy Melati Sukma. Tapi sebelumnya Mbak, kita lagi ngobrol di sini, ya kan? Lalu ada masyarakat datang ngasih kita ini nih, gitu. Boleh ya saya share dulu ya? Nah ini nih, jadi ada masyarakat tiba-tiba datang menyelipkan saya sesuatu. Informasinya begini, sholat Jumat di lapangan Irti. Nah ini penting nih buat masyarakat yang ada di sekitar sini begitu. Kalau yang tidak tahu mau sholat kemana, harus mencari masjid atau apa. Nah ini diadakan oleh Khotib Egy Sujana, imamnya Ustadz Haji Khalid Hidayat. Ini di lapangan Irti. Lapangan Irti di mana sih? Mungkin kamera bisa membantu untuk mengambil lokasi di belakang saya persis. Lapangan Irti itu adalah tidak jauh dari patung kuda. Sedikit saya ingin menggambarkan suasana di Bundaran Bank Indonesia. Ramai sekali masyarakat yang terus mengalir ke lokasi aksi penyampaian damai, aspirasi damai 4 November. Kalau saya melihat dari bendera yang dibawa, ini adalah teman-teman dari Forum Betawi Rempuk atau BR yang bergerak masuk dari arah selatan atau arah Jenderal Sudirman menuju Muhammad Husni Tamrin dan berputar di Bundaran BI maksud kami. Saya tidak tahu apakah diperkenankan untuk bergerak lebih lanjut lagi ke arah Istiqlal, mengingat tadi ada informasi dari pihak kepolisian, jalan Medan Merdeka Timur saya sudah dipenuhi oleh kendaraan yang parkir dan akan bergerak menuju maksud kami Masjid Istiqlal. Apakah mereka akan diturunkan, berhentikan di lokasi Bundaran BI? Kita tunggu terus perkembangannya melalui visual-visual terkini yang kami hadirkan untuk Anda. Cukup banyak masyarakat yang baru saja hadir dan memenuhi Bundaran BI ini. Dan sekali lagi, bagi Anda yang masih bingung untuk mencari di mana tempat sholat Jumat yang sedianya akan berlangsung setengah jam lagi, 30 menit ke depan, ada kegiatan sholat Jumat yang diadakan oleh Khotib Egy Sujana di lapangan Irti, tepatnya di dekat patung kuda, tidak jauh dari tempat kami mengabarkan. Saya ingin berbincang dengan Peggy Melati Sukma nih, Mbak Peggy. Terima kasih Mbak menyempatkan waktu, Mbak. Apa yang sedang dilakukan oleh Mbak Peggy di sini dan kenapa memilih turun di aksi 4 November ini? Aksi 4 November ini sesungguhnya bukan pilihan, tetapi ini menjadi kewajiban dan kebersamaan bagi kita, bangsa Indonesia dan kaum muslim yang ada di Indonesia. Sebab kita sebagai bangsa Indonesia tentu saja mengharapkan bahwa negeri ini dan negara ini terus belajar untuk melakukan penegakan hukum dengan cara yang sebaik-baiknya dan cepat-cepatnya terhadap segala dugaan pelanggaran hukum apapun juga. Sehingga itulah sebetulnya yang didorong oleh kami semua pada aksi hari ini. Dan juga tentu sebab dugaannya adalah penistaan terhadap agama, maka kaum muslim juga ikut turun bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan serta toleransi yang selama ini sudah terjadi. Saya ingin menekankan bahwa sesungguhnya kaum muslim Indonesia tidak anti etnis apapun, tidak anti agama apapun. Sebab Indonesia sudah terbukti sekian lama sebagai majority muslim, kita bisa menjaga keberagaman, hidup tenang berdampingan. Sehingga potensi sekecil apapun yang bisa merusak keberagaman itu harus kita sikapi bersama. Hari ini insya Allah aksi damai, kami juga tentu berada di bawah naungan nasihat dan arahan dari para guru-guru kami. Mudah-mudahan aksi damai ini terjaga dan insya Allah membawa hasil yang lebih baik untuk Indonesia, wabil khusus untuk muslim Indonesia. Ada misi sosial yang disampaikan juga tadi oleh Mbak Peggy. Ya, saya bersama masyarakat relawan Indonesia dan juga gerakan saya Urban Syiar, kami mengkhususkan diri sebagai kaum perempuan untuk ikut membantu mendistribusikan logistik keperluan dari saudara-saudara kita yang hari ini berada di lapangan. Kami menyediakan madu untuk stamina, kami menyediakan ribuan botol, kami menyediakan roti, menyediakan makanan, menyediakan minuman, dan insya Allah akan terus mendistribusikannya sampai selesai di hari ini. Kalau ada masyarakat yang sedang menyaksikan dan mendengar Mbak Peggy sudah menyampaikan misi sosial tersebut begitu ya, untuk masyarakat yang menyampaikan aspirasi damai 4 November hari ini, kemana kira-kira mereka bisa menyalurkan? Berbagi informasi mungkin Mbak Peggy bisa silakan. Iya, baik, ada nomor telepon khusus yang memang kami buka untuk informasi di 0816 86 1181 dan sekaligus jika datang ke lokasi ini maka poskonya ada di depan Masjid Baitul Ihsan dan juga satu lagi persis di belakang patung kuda. Di sana ada areal parkir yang terbagi untuk aparat dan juga untuk kita, maka kita mempergunakan areal yang sama. Satu lagi posko kami ada di Istiqlal dan tandanya yang khusus adalah ada sebuah poster besar yang tulisannya madu terus pantang mundur. Oke, saya ingin juga minta komentar dari Mbak Peggy ya. Sejauh ini pengamanan gimana sih Mbak? Dari kacamata pengamanan. Padahal tadi kita ngobrol loh berdua. Iya, saya merasakan sebuah pola pendekatan yang berbeda ya dari aksi damai 4 November ini dari aparat keamanan. Sebab dimulai dari H-H-nya saja aparat keamanan sudah melakukan zikir bersama, sudah melakukan koordinasi rapat bersama yang dibuka dengan doa.
sangat simpatik sebab aparat keamanan juga mempergunakan identitas keislamannya. Ternyata tidak hanya H-min, tapi di hari ini pun saya melihat aparat keamanan, baik kepolisian juga dari unsur TNI banyak mempergunakan atribut-atribut yang menunjukkan identitas kemusliman mereka. Maka insya Allah hari ini sebetulnya sebuah aksi damai, aksi kebersamaan. Siapapun juga yang menjadi unsur bangsa ini, saya yakin inginnya Indonesia yang penuh keberagaman ini terjaga keutuhannya seperti kita selama ini. Jangan ada apapun yang mencederainya. Itu ikhtiar kita bersama. Semoga TNI Polri juga ikut menjaganya. Ada keyakinan Anda bahwa aksi ini akan sama seperti ini, kondusif, tentram, damai, sampai dengan akhir mereka nanti menyampaikan aksi aspirasi? Mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi saya ada di dalam proses dari hal ini masih merupakan sebuah diskusi-diskusi kecil dan kemudian bergulir yang hari ini kita sebut sebagai people power. Artinya hari ini proses panjang ya? Iya, proses panjang yang terjadi dan dalam setiap prosesnya saya merasakan bahwa selalu yang dikedepankan adalah aksi damai. Aksi damai serta penyemangatan kepada umat jamaah bahwa Islam rahmatan lil alamin. Kita ini amar ma'ruf nahi mungkar ya, mencegah kemungkaran, menegakkan kebenaran tapi dengan cara yang kasih sayang. Itu yang dikedepankan. Kalau nanti di lapangan ada satu dan lain hal, maka ada TNI Polri yang juga dengan sikapnya yang simpatik, saya pikir bisa bergandengan tangan untuk menjaga aksi ini tetap menjadi aksi damai. Amin, insya Allah. Satu hal juga, Mbak Peggy, ternyata yang tidak disangka-sangka, ya, saya melihat biasanya unjuk rasa itu tidak lepas dari, saya tidak mau gender loh sebetulnya ya, tidak mau gender loh ini. Biasanya tidak lepas dari kaum Adam, pria. Tapi entah kenapa hari ini, kayaknya mungkin adem damainya pun juga ada faktor ibu-ibu ya, kaum wanita juga yang ikut turun, dan ini menjadi surprise juga mungkin bagi sebagian yang mereka hadir ya di tempat kita ini. Apa sih komentar Mbak terkait dengan ya saudara-saudara kita kaum perempuan? Iya, dari sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum perempuan atau para sahabiah itu ambil bagian di dalam proses perjuangan dan sejarah peradaban Islam. Tidak ada satu larangan pun bagi kaum perempuan untuk ikut terlibat di dalam tegaknya peradaban. Tapi tentu Islam sendiri menggariskan hak dan kewajiban masing-masing laki-laki dan perempuan. Nah hari ini kaum perempuan hadir tentu untuk ikut menyuarakan tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Juga sebagai warga negara ingin ikut menyuarakan agar supremasi hukum bisa ditegakkan dengan baik. Dan terlebih lagi memang seperti saya sampaikan, sebab sejak awal aksi ini adalah aksi damai, sehingga bahkan kaum perempuan, para suaminya, orang tuanya, kakak adiknya seperti orang tua saya melepas dengan senang hati gitu, sebab ada keyakinan ini aksi damai. Dari berbagai macam informasi, distribusi info dan segala macam, selalu yang disuruhkan adalah kami harus damai, harus damai, harus damai. Maka kaum perempuan pun turun, dan di lain sisi bahwa dalam setiap aksi apapun kita selalu perlu mendistribusikan logistik. Nah ini porsinya kaum perempuan juga ini. Jadi yang prianya bolehlah berorasi gitu ya, dan juga mengawal jalan ini, tapi tenang ada teman-teman yang kaum perempuan juga yang akan mendamaikan dan menenangkan. Ini bukan artinya siapa lebih tinggi, siapa di depan, siapa di belakang, tapi ini sebuah kebersamaan, satu kesatuan yang kita lakukan bersama-sama untuk aksi damai hari ini. Baik, itu tadi pernyataan dari Peggy Melati Sukma. Terima kasih Mbak Peggy atas waktunya dan paparannya. Juga teman-teman media. Terima kasih Mbak Peggy, terima kasih. Dan itu Juan, suara dari Peggy Melati Sukma yang menyampaikan bahwa hari ini tidak ada istilah settingan dan lain sebagainya. Ini adalah murni dari mereka-mereka yang memang sudah berbincang sebelumnya, jauh-jauh hari begitu. Mulai dari tempat-tempat kecil, apakah itu majelis talim ataukah itu mungkin tempat-tempat pengajian dan lain sebagainya. Dan hari ini mereka turun semua untuk menjaga kedamaian, menjaga ketertiban dalam aspirasi yang akan disampaikan pasca sholat Jumat berjamaah nanti. Kembali ke Anda Juan. Ya, dan mungkin itu juga harapan dari seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak bisa bergabung di sana di kawasan Silang Monas dan Medan Merdeka saat ini untuk menciptakan sebuah aksi damai yang benar-benar damai hingga nanti. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Pemirsa, saat ini masa yang ikut aksi damai sudah selesai menunaikan ibadah sholat Jumat. Ya, dan selanjutnya sejumlah massa ini akan bersiap bergerak ke kawasan istana. Namun mungkin sebelumnya mereka akan berkumpul dulu di Masjid Istiqlal ya. Dan untuk melihat bagaimana situasi terkini di sana, sudah ada rekan Rendra Kusuma yang sudah bersiap melaporkan bagaimana informasi terkini dari Masjid Istiqlal. Rendra, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, benar sekali Winda dan juga Sira, seluruh masa aksi demonstrasi 4 November kali ini memang sudah selesai melakukan ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Dan seperti yang memang sudah direncanakan sebelumnya, rencana setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat, seluruh masa ini akan langsung bergerak menuju ke Istana Negara. Namun sebelumnya dapat kami kabarkan terlebih dahulu, tadi ribuan masa ini melaksanakan ibadah sholat Jumat tidak hanya di dalam Masjid Istiqlal, tapi juga di seluruh area parkiran di Masjid Istiqlal. Dan dapat juga kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat, namun juga ada beberapa tokoh masyarakat yang hadir mengikuti ibadah sholat Jumat bersama di Masjid Istiqlal. Seperti yang tadi kami lihat, ada Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah dan juga Fadlizon yang ikut melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan situ juga ada Syekh Ali Jaber dan juga tidak lupa ada artis Jaja Miharja yang juga ikut melakukan ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal kali ini.
Sholat Jumat kali ini sendiri dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, yakni Bapak Nazaruddin Umar, dan dalam khotbahnya, khotib berpesan kepada seluruh umat Islam yang melakukan aksi demonstrasi hari ini agar melakukannya dengan atau menyampaikan aspirasinya dengan cara yang damai dan tidak anarkis. Saya itu juga khotib berpesan kepada seluruh umat Islam agar tidak terpancing aksi provokatif dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar memperkeruh suasana demonstrasi yang akan berlangsung pada hari ini sendiri. Dan kami dapat mengabarkan secara langsung, dapat melihat suasana di sekitar Masjid Istiqlal ini sendiri masa sudah mulai berangsur-angsur bergerak ke luar Masjid Istiqlal. Dan seperti pada rangkaian sebelumnya, dari Masjid Istiqlal ini masa akan keluar menuju ke Jalan Medan Merdeka Timur. Dan di sana rencananya masa akan sedikit melakukan aksi orasi di depan Barreskrim Mabes Polri agar pemerintah serius dalam penuntasan kasus penistaan agama. Dan juga setelah dari Barreskrim rencananya akan bergerak ke Medan Merdeka Selatan, lalu ke Medan Merdeka Barat, dan demo ini akan mencapai satu titik, yakni di Istana Negara. Dan bagi Anda seluruh masyarakat yang ingin beraktivitas, diharapkan untuk menghindari terlebih dahulu jalan di istana, maksud kami di Masjid Istiqlal ini, karena seluruh jalan-jalan di sekitar Masjid Istiqlal ini sudah dipenuhi oleh para jamaah dan juga para massa aksi demo yang akan bergerak menuju ke Istana Negara. Diharapkan Anda mengikuti petunjuk-petunjuk dari kepolisian tentang jalur alternatif mana agar Anda tidak terjebak oleh kemacetan di sekitar Masjid Istiqlal ini. Demikian, Winda dan juga Sira kembali ke studio. Ya, Rendra, lalu bagaimana dengan pengamanan ketika masa dari para pendemo aksi damai ini akan bergerak menuju ke Istana Negara? Winda dan juga Sira, terkait dengan pengamanan dari pihak kepolisian dan juga anggota gabungan dari pihak kepolisian dan juga aparat keamanan memang sudah selalu bersiaga sejak kemarin hingga saat ini sendiri. Sudah ada ratusan aparat yang bersiaga di seluruh area dari Masjid Istiqlal. Dan tidak hanya untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas di depan Masjid Istiqlal, para polisi juga menyebar agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, terutama saat massa melakukan long march menuju ke Istana Negara. Sira. Ya, Rendra, ini terlihat di layar bahwa memang banyak sekali massa yang hari ini akan melakukan aksi damai. Lalu bagaimana penanganan medisnya bila ada beberapa massa yang kelelahan atau terluka? Ya, Rendra? Baik, ini adalah pantauan kondisi saat ini di Masjid Istiqlal. Ini dari drone ya? Betul. Bisa terlihat ribuan massa memadati sejumlah jalan di kawasan Masjid Istiqlal. Jalan yang biasanya memang dilewati oleh sejumlah kendaraan ini kali ini ditutup dan dipenuhi oleh ribuan orang. Ya, saat ini massa seperti yang tadi disampaikan oleh Rendra Kusuma, massa sudah mulai bergerak menuju ke Istana Negara, dan seperti yang terlihat juga ada sejumlah pengamanan yang memang sudah disiapkan oleh aparat kepolisian. Ya, kita berharap nantinya aksi damai ini berjalan dengan lancar, tertib, betul, dan juga damai, betul sekali. Allahu Akbar.